Yang pertama terdapat neokolonialisme. Istilah neokolonialisme ternyata sudah dikenal sejak tahun 1961 yang dimana setelah 4 tahun negara Ghana mencapai kemerdekaannya. Nah, istilah neokolonialisme ini diuraikan secara teoritikal oleh pemimpin negara Ghana yang bernama Kwame Nkrumah dalam bukunya yaitu Neocolonialism: The Last Stage of Imperialism. Neokolonialisme merupakan keadaan di mana suatu negara yang sudah mencapai kemerdekaan dan juga memiliki suatu kedaulatan, namun sistem ekonomi dan politiknya masih saja dipengaruhi dan juga ditentukan oleh pihak luar. Neokolonialisme ini merupakan kelanjutan dari dominasi dan juga ekspansi dan ekspoliasi dari negara-negara kolonial dalam bentuk baru. Sehingga neokolonialisme sering disebut juga dengan penjajahan dalam bentuk baru. Contoh wujud dari neokolonialisme yaitu ketergantungan-ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju dan juga perusahaan multinasional. Contoh neokolonialisme di Indonesia yaitu banyaknya investor-investor asing dan juga industri-industri asing melebihi dari industri dan investor lokal di Indonesia. Yang kedua ada budaya populer. Globalisasi mendorong terjadinya pertukaran budaya sehingga interaksi antar budaya dapat menghasilkan ataupun mengembangkan suatu budaya populer di dalam masyarakat. Nah, penerimaan budaya barat maupun budaya timur dapat mengubah dari gaya hidup dalam masyarakat tersebut. Misalnya, cara berpakaian, cara berbicara, dan juga gaya rambut, dan lain sebagainya. Contoh dari budaya populer di Indonesia pada saat ini yaitu banyaknya kalangan remaja khususnya wanita yang menyukai budaya dari Korea Selatan khususnya K-pop yang dimana mereka sangat menyukai musik dari Korea Selatan tersebut, bahkan meniru cara berpakaian dan juga cara berbicaranya. Budaya populer tentu saja dapat mengancam budaya lokal ataupun budaya tradisional kita. Maka sebagai generasi milenial kita harus bisa selektif dalam memilih kebudayaan-kebudayaan baru dan juga tidak meninggalkan budaya-budaya tradisional kita. Yang ketiga terdapat konsumerisme. Secara simpel, konsumerisme berarti gaya hidup yang boros yang dimana kita belanja barang ataupun jasa dengan sangat berfoya-foya. Kita mengetahui di zaman ini kita banyak sekali disuguhkan fasilitas-fasilitas yang sangat modern yang dimana hal ini dapat memicu rasa malas di dalam masyarakat, menurunkan produktivitas masyarakat, dan juga menurunkan kreativitas di dalam masyarakat. Tentu saja hal ini akan berdampak negatif untuk kedepannya, baik untuk masyarakat, lingkungan tersebut, dan juga negara. Oleh karena itu, kita harus menghindari dari sikap konsumerisme ini dengan membeli barang ataupun jasa yang memang sangat kita butuhkan dan sangat kita perlukan. Selanjutnya terdapat kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama karena memang dari proses alam tersebut, dan yang kedua yaitu karena ulah manusia. Sejak dahulu, perusahaan multinasional memang sangat gencar dalam meluaskan usahanya. Perusahaan multinasional memiliki dua ciri, yaitu yang pertama ekspansif dan juga eksploitasi, yang artinya perusahaan multinasional sangat gencar dalam meluaskan usaha-usahanya dan juga mengekspoliasi ataupun mengeruk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut demi ataupun untuk kepentingan dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya perusahaan multinasional ini tidak mementingkan aspek kelestarian lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu industri-industri. Di zaman ini banyak sekali industri-industri yang berkembang, yang dimana limbah-limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut dapat, jika tidak dikelola dengan baik, dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga terdapat jumlah penduduk. Karena jumlah penduduk semakin meningkat, maka kebutuhan akan sumber daya alam tentu saja akan semakin meningkat, sehingga sumber daya alam bisa sangat menipis dan dapat menimbulkan suatu kerusakan lingkungan. Sebagai generasi penerus bangsa dan juga generasi milenial yang berwawasan dan juga berpendidikan luas,
Maka kita harus menanamkan kesadaran untuk melestarikan lingkungan kita dan juga kita bisa mencari searching di internet apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Permasalahan sosial tingkat lokal yang pertama yaitu di dalam bidang ekonomi. Nah, di dalam bidang ekonomi ini berkaitan erat dengan mata pencaharian penduduk dan juga proses pembangunan. Yang pertama, mata pencaharian penduduk, yang dimana banyaknya industri-industri dan juga perusahaan multinasional yang datang. Ini akan mengakibatkan adanya perubahan mata pencaharian penduduk yang misalnya awalnya sebagai nelayan ataupun petani, perajin, dan lain sebagainya bisa beralih menjadi buruh di industri tersebut. Maka dari itu dapat mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk menjadi petani, perajin, nelayan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dalam pembangunan. Nah, pembangunan-pembangunan yang terjadi kebanyakan tidak melihat ataupun menggunakan orientasi berkelanjutan dan juga menyesuaikan budaya masyarakat tersebut. Maka dari itu dapat menimbulkan suatu permasalahan di dalam masyarakat ataupun wilayah yang dijadikan sebagai wilayah pembangunan tersebut. Selanjutnya yaitu di dalam bidang budaya. Globalisasi mendorong terjadinya perubahan budaya. Perubahan budaya tersebut dapat kita lihat dari segi cara berpakaian, adat istiadat, cara berbicara, gaya rambut, dan lain sebagainya. Perubahan budaya dapat bersifat negatif dan juga dapat bersifat positif. Namun, tidak semua perubahan dapat diterima oleh masyarakat. Takutnya bisa menghasilkan suatu fenomena-fenomena yang tidak kita inginkan seperti cultural lag dan juga cultural shock. Alasan mengapa budaya modern lebih mudah diterima dari budaya tradisional itu karena budaya modern dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. Dan juga penyebaran dari budaya modern melalui media-media modern seperti handphone, internet, media sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan budaya tradisional itu disebarkan melalui mulut ke mulut dan juga pepatah dari orang tua, dan juga budaya tradisional identik dengan sulit dipahami dan juga kerumitannya. Namun, sebagai generasi bangsa, kita harus mempertahankan kebudayaan tradisional kita dan juga selektif dalam menerima kebudayaan-kebudayaan baru sehingga kebudayaan tradisional kita dapat tetap lestari. Selanjutnya yaitu di dalam bidang politik. Permasalahan di dalam bidang politik berkaitan dengan birokrasi, kebijakan pemerintah, dan juga proses pembangunan. Nah, permasalahan sosial akan muncul apabila masyarakat merasa tidak puas terhadap kinerja dari pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Permasalahan yang biasanya muncul yaitu ketika pemerintahan daerah melakukan kerjasama dengan investor-investor asing dalam melakukan suatu pembangunan. Biasanya mereka melakukan suatu pembangunan tanpa melihat aspek kenyamanan masyarakat, aspek budaya masyarakat, aspek kelestarian lingkungan, dan aspek orientasi berkelanjutan. Sehingga hal ini dapat memicu suatu permasalahan sosial. Selanjutnya yaitu adanya kebijakan internasional yaitu berupa perdagangan bebas yang dimana mengakibatkan banyaknya industri-industri ataupun perusahaan multinasional yang dimana masuk ke dalam negara kita dan menggeser industri lokal dan juga pedagang-pedagang lokal. Hal ini tentu saja akan merugikan masyarakat-masyarakat lokal terutama yang berada di Indonesia.